DKI 2 atau DPR RI? DKI 2. DKI 2. Saya ini gini ya, saya ini orangnya tuh nggak pernah minta-minta ya. Jadi apa yang ada ya udah kita kerjain. Orang itu kan pengen pasti kota ataupun berada itu pertama pasti aman. Aman dulu. Nggak ada artinya kita gedung mau 100 lantai kalau nggak aman. Nggak ada artinya mau senyaman apapun, nggak macet kalau tidak aman. Jadi pertama rasa pasti aman aman. Ya, rasa aman. Itu pertama aman, rasa aman ya. Kedua tentu dia setelah aman itu dia pengen nyaman. Nyaman itu artinya ya enak lah ya. Rapi, bersih, nyaman, bisa berinteraksi. Oke, ini aku lagi mau buatin wedang secang nih. Kali ini studio kita di Dapur WR Podcast kedatangan tamu nih, sobat. Sahabat lama, ini aku lagi mau bikinin dulu ya, wedang secang nih. Kalian tahu nggak, Juni ini kan dikenalnya dengan bulan Pancasila ya, tapi Juni ini juga merupakan hari ulang tahun Jakarta, dulu daerah istimewa, sekarang sudah menjadi daerah Jakarta, DKJ. Tahu nggak siapa tamuku nih? Ya, Wakil Gubernur DKI 2020-2022, Bang Ahmad Riza Patria. Apa kabar nih, Bang? Mbak Revi, sehat ya? Sehat, long time no see nih ya. Oh, udah lama nggak ketemu nih. Aduh, tahu-tahu udah di sini ya, di ngurusin podcast nih. Iya nih, sobat. Kita ngobrol kali ini ya, ngobrol kebangsaan tentang DKI dan kepemimpinan ke depan. Karena ini kan jelang-jelang pemilihan ataupun pilkada, tapi saya nggak mau ngomong politiknya. Saya lebih pingin mengulik dari sobat PR kali ini, Bang Riza Patria, tentang DKI, tentang Jakarta. Kita kan baru dapat kado ini ya, Bang Riza ya. Itu kado manis apa kado pahit ini? DKJ ini, undang-undang DKJ ini, Bang. Ya, semuanya kan hidup ini harus disyukuri. Apakah manis, apakah pahit, tentu harapan kita ini jadi kado manis ya. Waktu harga Jakarta dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, harapan kita ada nilai positif di Jakarta. Di antaranya kan momoknya dari dulu kan macet, banjir, ya, banjir paling nggak itu. dua ini. Mudah-mudahan indeksnya paling tinggi. Ada lagi tuh, Bang Riza, apa? Polusi udara. Nah, polusi udara. Memang masalah Jakarta banyak, tapi setidaknya ya 3 hal inilah mungkin akan berkurang ya. Soal macet, mudah-mudahan kan berpindah nih warga Jakarta sebagian ke sana. Kemudian juga yang kedua banjir juga, penurunan muka air tanah juga akan berkurang. Ya mudah-mudahan ada dampak positif, kita nilai positif dan Jakarta akan lebih survive ya. Karena kan selama ini kan dengan jadi ibu kota itu kan semua berpusat di Jakarta. Berat begitu bebannya. Tapi bebannya kan berat, tapi kan ekonominya jadi baik. Nah, sekarang bebannya berkurang, ekonominya dia harus lebih kreatif. Makanya di Undang-Undang DKJ kan gimana Jakarta bisa menjadi kota pusat perekonomian, pusat global, pusat perdagangan, pusat jasa gitu. Bahkan idealnya harusnya Jakarta seperti kota-kota di Singapura bisa jadi pusat pendidikan. Bisa untuk mencapai seperti itu nantinya, Bang? Ya harus setelah bisa. Jadi DKJ ini. Iya, harusnya bisa. Sekalipun penataannya tidak mudah ya, sudah terlanjur padat, sebagian masih ada yang kumuh, tapi itu masih bisa lah. Dengan berpindah itu Jakarta harusnya bisa menata diri, bisa seperti Singapura. Jadi pusat perekonomian itu bisa. Yang penting tinggal tata kotanya yang tidak mudah, tapi masih bisa lah. Ya, selalu pasti harus optimis ya. Tapi ini Bang, sebelum kita ngomong Jakarta ini ya, Bang Riza ini kan Gerindra ya, DPD DKI ya saat itu, dan waktu itu kan sudah DPR RI ya, DPR RI 2 periode ya. Terus ditugaskan atau partai ataupun bahasanya pasti penugasan dan sebagainya. Tapi pasti dong, selain itu pasti Bang Riza juga punya harapan, punya keinginan dan motivasi tentunya untuk menjadi akhirnya iya. Karena kan kalau nggak salah Bang Riza dulu juga
pernah mengikuti kontestasi Pilkada DKI itu melalui calon independen ya. Artinya Bang Arissa ini sob cinta banget kayaknya sama Jakarta ya. Nah, motivasi apa nih Bang yang membuat Abang akhirnya oke deh saya mundur dari DPR RI terus bersedia untuk menjadi wakil gubernur saat itu? Ya kan saya ini kan prajurit, kader partai. Jadi kalau kita nih prajurit, kader partai, petugas partai, apapun itu namanya, kita patuh dan taat lah. Ketika kita masuk dalam satu institusi, satu organisasi, satu komunitas, ya kita harus patuh taat pada aturan, ada RT, pada pimpinan. Sejauh itu baik, alhamdulillah. Aturan di partai Gerindra baik, pimpinannya baik, ya tentu saya harus patuh dan taat. Tidak ada alasan bagi saya tidak patuh dan taat. Dan semua memberikan kebaikan. Justru tertib kepatuhan inilah yang membawa saya sampai kepada titik yang baiklah. 2 periode di DPR RI, dulu malah 2009 sekalipun saya ikut di awal, ikut mendirikan partai, ngurusin partai. Tapi ketika dicalonkan DPR RI 2009, justru saya bersama Bang Dasko waktu itu pilih nggak jadi caleg karena kita ingin mengabdi dulu, kita ingin ngurusin partai dulu. Manage partai ya, rasanya ada perasaan nggak enak gitu, baru gabung di Gerindra, tahu-tahu jadi caleg, jadi dewan, rasanya belum kerja keras udah dapat enak kayak gitu. Akhirnya rasanya ada yang nggak pas, ya udahlah. Saya pikir kita lebih baik ngabdi dulu lah, 5 tahun nih kita ngabdi dulu, 2009 sampai 2014. Dan waktu itu Pak Prabowo tuh saya ingat banget, saya hitung sampai 4 kali tuh tanya saya, kamu dapil berapa? Dapil berapa? Siap Pak, siap. Siap ditanya, saya siap aja. Padahal saya nggak mau mencalonkan, mau apa namanya, mau ngabdi dulu lah, ngurusin partai 5 tahun. Itu yang saya kerjakan. Saya ikut Bang Dasko begitu 5 tahun, ya udah ngurusin partai. Baru 2014 nyalek jadi gitu. 2019 jadi, tahu-tahu didapat tugas jadi wakil gubernur, ya udah kita jalanin aja gitu. Dan itu pun juga bukan nggak sekedar setelah selesai penugasan partai lalu otomatis atau jadi begitu, tapi ada proses juga ya saat itu ya untuk di DPRD. Oh ya pasti, semua kan ya, karena wagub paruh waktu lah ya. Iya kan harus dipilih oleh DPRD. Kebetulan kan teman semua. Nah, Bang Arissa ini memperoleh suara mayoritas sob pada waktu untuk menjadi wagub mendampingi Pak Anies berikutnya di 2020 sampai 2022 ini. Tapi menarik Bang, tadi yang Abang bilang bahwa sobat mesti tahu ini ya bahwa Gerindra itu tidak bisa lepas dari Bang Arissa dan juga Bang Sufmi Dasko ya. Yang enggak lah, kalau saya cuma prajurit aja. Kalau Bang Dasko iyalah, yang lain masih ada Pak Muzani, Pak Hasim, lain-lain lah. Tapi kan awal-awal Gerindra Pak Prabowo, semua itu yang paling ini. Kalau saya tuh anggota aja, prajurit ikut-ikut aja. Saya anak buah Pak Dasko aja. Kan rendah hatinya ya. Tapi Bang, menarik tadi sambung ke sana motivasi Abang. Tentulah kalau penugasan partai sebagai orang partai tidak akan menolak itu. Tapi apa yang membuat Abang waktu itu benar-benar termotivasi dan oke nih, saya menerima tanggung jawab sebagai wakil gubernur untuk menata DKI dan segala macam. Karena pasti nggak mudah saat itu, Abang tahu sendiri problematik Jakarta seperti apa misalnya kan. Ya jadi memang saya kan memang aktivis ya, sejak kecil memang jadi aktivis di mana-mana di berbagai organisasi. Jadi memang udah ngerasain nih 1 tahun, 5 tahun, 1 periode, 6 bulan di DPR, terus dapat kesempatan di wakil gubernur. Saya pikir ini satu tantangan baru nih, satu yang berbeda. Ini di legislatif, nih parlemen, ini di eksekutif gitu. Ya? Saya pikir ini kesempatan yang baik kita untuk melaksanakan, jadi pelaksana nih, jadi pekerja. Sekalipun cuma jadi wakil, mudah-mudahan di situ kan kita punya konsep, visi, misi, program bisa dilaksanakan. Sekalipun saya memang ikut di tengah, di ujung nih, belakang, bukan di tengah, di depan. Iya, itu artinya program-program di awal itu RPJMD sudah dibuat ya, oleh Mas Anies, Mas Sandi di awal. Nah, kita hanya meneruskan RPJMD yang sudah ada. Sekalipun setiap tahun kan ada perbaikan-perbaikan. Ya sudah, memang rasanya beda ya. Jadi kita lebih mengerti denyut nadi masyarakat Jakarta seperti apa, bagaimana membangun Jakarta, apa masalah-masalah Jakarta, itu sangat menarik lah. Memang punya tantangan sendiri ya. Bagi saya, ya kita berbuatlah yang penting untuk kepentingan bangsa negara, kepentingan masyarakat, kepentingan warga, itu jauh lebih penting. Ya. Apalagi di Jakarta ini kompleksitas masalahnya besar sekali. Jadi banyak yang bisa kita kerjakan. Di Jakarta ini kan gubernur, wakil gubernur jajaran itu kan ngurusinnya dari ngurusin orang lahir sampai orang mati tuh. Semua diurusin gitu. Dari sekolah, dari kawinan, semuanya ini ya.
Tapi Bang, tantangan apa ketika Abang dari parlemen misalnya kan sebagai legislator lalu masuk menjadi bagian dari eksekutif itu, wakil gubernur. Apa tantangan pertama ketika Bang Arissa masuk ke balai kota? Karena waktu itu kan Abang bilang bahwa ini sudah jalan sebenarnya semuanya, program segala macam Pak Anies dan Sandi. Lalu apa ini Bang Arissa saat itu? Ya alhamdulillah sih saya nggak merasa mendapatkan satu kendala, ya? hambatan yang luar biasa, nggak ada ya. Karena di DPRD teman semua, baik semua, nggak ada masalah. Di eksekutif juga ya namanya birokrasi PNS kan dia ikutlah pada aturan. Kita juga kalau pimpinan kan mereka juga mengerti posisi, kita juga sebagai pimpinan mengerti posisi mereka. Saling mengisi, saling melengkapi, jadi nggak ada masalah. Sama Mas Anies juga bagus, nggak ada masalah. Sejauh kita punya tujuan yang baik, kita jujur, saya kira nggak ada masalah yang harus kita takuti gitu. Nggak ada masalah yang nggak dapat diselesaikan. Betapapun besarnya masalah di Jakarta itu ya kita bisa selesaikan. Nah, kenapa? Di Jakarta itu kita punya perencanaan yang baik sejak dari gubernur-gubernur sebelumnya, sejak DPRD sebelumnya itu soal perencanaan juga sudah baik. Melibatkan banyak orang ahli, konsultan-konsultan ahli dalam luar negeri, itu Jakarta tuh dikelola dengan baik. Sebelumnya sampai sekarang dan ke depan juga akan seperti itu. Kedua, Jakarta itu SDM-nya baik lah. Mungkin termasuk SDM yang terbaik di Indonesia lah. PNS-nya kira-kira gitu kualitasnya. Ketiga juga di Jakarta itu kan didukung oleh fasilitas yang baik. Keempat didukung oleh anggaran yang baik. Jadi memang di Jakarta tuh ya boleh dibilang enak lah, ibu kota semuanya enak semuanya ya. Ada di sini. Tinggal kitanya aja nih pimpinan gitu. Bisa nggak mewujudkan gitu. Bisa nggak melakukan lompatan-lompatan ke depan yang lebih baik gitu. Jakarta nih ya bisa dibilang seperti autopilot, pokoknya didiemin aja jalan dia. Tapi kalau kita jadi pemimpin melakukan hal-hal yang baik terobosan, dia akan luar biasa. Lompatannya tuh berkali-kali. Nah itu yang dibutuhkan pemimpin ke depan itu, membuat terobosan-terobosan dalam kondisi yang seperti ini supaya terjadi lompatan-lompatan yang luar biasa. Nah Bang Arissa merasa berprestasikah dalam pasangan Anies Arissa saat itu sebagai gubernur dan wakil gubernur selama menjabat 2 tahun itu? Ya, apa prestasinya? Saya susah ya kalau ditanya kan nggak enak kita. Masa kita menilai diri sendiri itu kan biar masyarakat lah menilai. Kalau melalui survei kan sudah jelas ya. Sampai di ujung terakhir itu surveinya menyampaikan bahwa kinerja pemerintahan waktu itu dipimpin oleh Mas Anies sama saya Ariza itu kan di atas 70%. Kinerja dan kepuasan publiknya dan kinerjanya. Ya saya kira itu biar masyarakat menilai ya. Kita yang penting kan melaksanakan semua program sesuai dengan RPJMD yang ada, aturan yang ada, kesepakatan yang dibuat bersama DPRD, aspirasi masyarakat. Nggak hanya kita dengar, tapi kita pelajari, kita pertimbangkan, kita jadikan program dan kita eksekusi sehingga bermanfaat bagi masyarakat. Itu yang kita lakukan selama ini sehingga ya Jakarta semakin baik, semakin maju. Insya Allah siapapun nanti ke depan pemimpinnya, Jakarta harus lebih baik lagi. Nah, Bang Arissa ini kan dikenal sebagai sosok yang cool man ya, dan mudah sekali beradaptasi dengan siapapun. Praktis pasti kalau saya tanya, ada nggak kendala waktu itu dengan Pak Anies misalnya kan? Pasti, pasti jawabnya, baik-baik saja. Nah, saya ingin tahu sebenarnya, jujur nih Bang, apa kendala Bang Arissa saat itu ketika dengan Pak Anies pernah melakukan perdebatan yang cukup serius misalnya dengan program atau mungkin berbeda pendapat untuk melaksanakan sesuatu hal nyampe ke masyarakat atau gimana Bang? Nggak ada, jadi nggak ada sama sekali? Sejauh ini sama Mas Anies fine aja ya? Fine aja, baik aja semuanya. Sekalipun kan setiap orang, setiap pribadi kan punya ide, punya gagasan yang tidak selalu sama. Tapi secara umum program-program yang disusun, ide gagasan itu selama ini yang baik tentu kita dukung ya. Begitu juga masukan-masukan dari saya. Selama baik pasti Pak Anies dukung. Jadi kita nggak ada masalah selama ini. Ada penugasan nggak waktu itu Bang? Misalnya, Pak Anies di bagian ini, lalu Bang Arissa di apa begitu kan yang ditanganinya? Jadi kan kalau menurut aturan dan ketentuan memang kan wakil gubernur itu kan membantu. Membantu gubernur. Tapi bukan ban serep karena melakukan evaluasi juga, enggak bukan ban serep. Terus mendukung, membantu, atau kalau ada penugasan-penugasan khusus itu tugas wakil gubernur.
Sejauh ini jadi Pak Anies kan sama saya, sudahlah pokoknya dikerjakan sesuai dengan ketentuan aturan, dikerjakan sama-sama. Jadi tidak ada penugasan khusus, umpamanya wakil gubernur coba urusin dong pendidikan, nggak ada begitu. Atau urusin dong khusus kesehatan, atau khusus banjir tangani gitu. Jadi semua dikerjakan bersama-sama ya Bang ya? Transportasi gitu, nggak ada. Semua dikerjakan ya bersama-sama saturan. Sekalipun kadang-kadang kan kita juga pengen dikasih kerjaan khusus dan ditantang. Ini masalah nih, Jakarta, banjir, bisa nggak nanganin? Nah, itu seneng juga kalau dipercaya begitu. Udah, serahin saya. Gimana mengatasi banjir umpamanya. Atau apa masalah Jakarta yang paling berat, macet. Coba wakil gubernur urus, tanggung jawab ya. Urusan macet tanggung jawab, siap saya laksanakan. Saya ngerti apa yang harus lakukan. Apalagi kan saya teknik sipil bidang transportasi, saya ngerti nih bagaimana ngatasi. Tapi sejauh ini sih sudah baiklah apa yang dibuat oleh gubernur-gubernur sebelumnya. Zaman Pak Sedikin Bangyos ke sini sampai Pak Jokowi, Ahok, Anies tuh penanganan transportasi sudah baik gitu. Tapi kita ya selalu ingin juga supaya lebih baik lagi dan selalu punya cara gimana ngatasi masalah Jakarta, termasuk masalah transportasi dan banjir. Nah, kalau tadi Bang Arissa ini selalu bilangnya baik-baik saja semuanya. Silakan ini Bang. Ini beneran kan? Beneran ini bukan gimmick nih. Bukan pajangan. Bukan pajangan. Kalau ini ada majunya sih. Tadi kan Bang Arissa ini selalu bilang. Kalau nggak anget kan nggak enak lagi mau anget ini. Harus hangat. Banyak hal yang tadi pembagian tugas nggak ada segala macam, tapi pernah nggak Bang di challenge sama Mas Anies waktu itu bahwa ada hal yang pun nggak bisa nih, kamu urusin aja deh, Arissa misalnya kan? Saya ini gini ya, saya ini orangnya tuh nggak pernah minta-minta ya. Jadi apa yang ada ya udah kita kerjain. Jadi kan kebetulan kalau wakil gubernur itu kan masuk pintunya tuh lewat mana ya, lewat samping tuh. Samping. Kebetulan dekat poskonya wartawan Prescom. Jadi udah nasib tuh begitu datang pagi ditongkrongin ya. Kadang-kadang siang kita mau ada kunjungan atau keluar acara di luar ditungguin ya kan. Nanti pulang lagi sebentar habis acara ditungguin. Malam lagi mau pulang ditungguin. Jadi minimal 4 kali tuh ditungguin gerombolan teman-teman tuh. Sahabat-sahabat media tuh wartawan. Ya karena ditungguin doorstop segitu kan nggak ada yang direkayasa. Nggak ada, kita nggak ada siapin bahan, nggak nanya juga, entar lu mau nanya apa lu, gue siapin dulu, nggak ada begitu ya, karena adik-adik temen semua kita santai aja. Sehingga pertanyaan-pertanyaan dari publik itu kan di luar ekspektasi kita, di luar dugaan kita. Tiba-tiba yang ditanya itu kan macam-macam, dan kita harus siap, masalah apa aja. Masalah keuangan, masalah macet, masalah banjir, masalah polusi, sampai ada yang ketabrak Transjakarta, kayak apa aja lah. Masalah tawuran, semua tuh kita hadapi gitu. Nggak sempat kita koordinasi nanya sama Pak Gubernur atau nanya ke dinas, nggak sempat. Ya saya jawab apa adanya. Bagi saya kita jawab apa adanya, di situ solusinya sesuai yang kita pahami, pengetahuan yang kita ketahui sampaikan apa adanya gitu. Tapi kan kalau kita ini hidup ini jujur, apa adanya, kita nggak perlu malu, nggak perlu takut, pasti bisa kita jawab gitu. Ya. Kalau kita punya agenda, nggak jujur, punya kepentingan, pasti susah tuh jawabnya. Tapi karena kita jujur, nggak ada kepentingan, apa adanya, semua bisa kita jawab dengan baik gitu. Dan alhamdulillah kan nggak ada masalah. Jalan ya, nggak ada ini. Apapun kita jawab bisa gitu. Apa masalah waktu itu yang paling berat Bang Arissa? Yang sampai berhari-hari atau apa, masih aja terus? Ya nggak ada sih masalah yang luar biasa di Jakarta dalam arti khusus ya. Kalau banjir kan memang kita tangani terus, macet kita urus terus, polusi, semua program itu kan sesuai dengan program, ada timetable-nya, ada waktunya, ada anggarannya, ada pelaksananya. Semua kita laksanakan termasuk penanganan banjir yang saat itu apa pro kontra soal sumber resapan dan sebagainya. Ya itu biasa, itu pro kontra kan biasa. Setiap pemimpin kan punya kebijakan. Ya kalau di dewan ada yang protes itu biasa. Kalau nggak begitu ya bukan anggota dewan lah. Anggota dewan bagus begitu. Ya yang penting ada dasarnya kalau mengkritik. Sejauh itu ada dasarnya ya kita bisa mengerti. Nggak ada dasarnya juga kadang-kadang kita mengerti lah supaya itu bagian dari introspeksi kita ya. Kadang-kadang yang diprotes itu asal-asal, tapi kan kalau kita supaya kita jadi sabar,
Jadi ternyata kita perlu tambah silaturahmi, mungkin kurang nih silaturahminya, sehingga teman-teman makin keras protesnya. Kita ambil hikmahnya aja lah. Kalau saya selalu mengambil hikmah yang baik lah, nggak pernah saya salahkan. Mungkin ini ya, mungkin karena itu ya, Mas Anies itu begitu nyaman ketika Bang Arissa menjadi wakil beliau ya, karena semua permasalahan bisa diatasin oleh Bang Arissa begitu. Nah, tapi Bang, ini kalau balik tadi yang saya bilang, ini kado manis atau kado pahit, Abang sudah jawab. Nah, dalam konteks itu seberapa kesiapan kita warga Jakarta dan stakeholdernya dan segala macam, apa kendalanya untuk menuju DKJ misalnya, kalau ini oke ya, karena memang sudah diundangkan kan ya? Saya kira warga Jakarta nggak terlalu masalah ya, karena kan yang berpindah ke Kalimantan Timur itu kan pertama tentu PNS yang bekerja, itu juga tidak semua kan bertahap, dan itu kan bertahap. Katakanlah 500.000 lah. PNS yang ada di Jakarta katakanlah berpindah, itu pun bertahap. Dan mohon maaf, pasti dalam sebulan itu 1 kali, 2 kali, 3 kali, bisa 4 kali kembali ke Jakarta. Karena kan ya mohon maaf, jangankan anaknya yang sudah kuliah, kerja di sini, atau sekolah, istrinya pun mungkin ya kalau terpaksa mendampingi suami, iya. Kalau enggak mungkin lebih nyaman di Jakarta. Dengan komunitasnya, dengan ibu-ibu arisannya, dengan pengajiannya, ya mohon maaf, yang sosialita dengan teman-teman sosialita aja kan masih mau di Jakarta. Ya bapaknya, suaminya kerja di sana, ibunya di sini, anak-anaknya di sini dengan temennya, sahabatnya, pacarnya mungkin gitu. Jadi perlu waktu lah, memang membawa keluarga ke IKN itu pasti perlu waktu, ya bertahap. Yang penting kan tujuan IKN tercapai ya. Ada pemindahan, ada pemerataan menjadi smart city yang disampaikan Pak Jokowi kan. Kita punya satu kota yang insya Allah green, ya, smart, itu membanggakan ya. Kita kan kalau ke luar negeri kita selalu mimpi kapan ya Indonesia atau Jakarta atau di Bandung, Surabaya, Makassar dan lain-lain seperti ini kan kita pengen. Nah alhamdulillah nih kita wujudkan dari tanah kosong, hutan belantara, kita Jakarta ya. Kita jadikan nih ibu kota. Mudah-mudahan ya. Baiklah ya, niatnya baik sekalipun itu melalui proses yang tidak mudah, anggaran yang tidak sedikit. Tapi kita nikmatilah semua ini secara baik. Kalau kita nikmati, insya Allah semuanya mudah dan baiklah. Sehingga proses pemindahannya baik, insya Allah IKN akan lebih baik. Dan Jakarta yang ditinggalkan juga akan lebih baik. Jadi nggak usah khawatir. Malah Jakarta akan lebih nyaman. Dari mana nyamannya Bang? Yakin sekali. Tadi aja dibilang Bang Arissa bahwa ini kepindahannya juga nggak akan berpengaruh banyak karena sebagian besar juga masih ada di sini. Artinya kan tidak ada sesuatu yang signifikan ketika nanti DKI menjadi DKJ ya kan, misalnya kan? Bertahap. Artinya kan penduduk berkurang. Artinya lebih nyaman itu nanti kan transportasi sudah mulai berkurang, kemacetan ya kan, banjir mulai berkurang ya. Sekalipun perekonomian mungkin menurun, tapi kita akan lebih survive ya. Nggak manja lah, tadinya kan banyak belanja nih. Semua orang banyak belanja di Jakarta. Belanja-belanja pemerintah tuh maksudnya kan di acara-acara di Jakarta. Sekarang acaranya pindah. Berarti belanjanya banyak di IKN nih. Nah di sini kita harus survive dong. Hotel-hotel, restoran harus survive. Gimana nih? Nggak ada belanja pemerintah seperti dulu. Berarti dia harus lebih create ya. Bagaimana promosinya, marketingnya, strateginya. Semua kan diperbaiki. Itu kan ada nilai-nilai positifnya. Kalau semuanya enak, kadang-kadang kita juga nggak meningkat nih kreativitasnya. Tapi kalau menghadapi sesuatu yang tantangannya seperti ini, mau nggak mau kan berpikir lebih keras lagi. Dan itu positif gitu. Ya, Jakarta juga sudah pernah mengalami COVID saat itu ya, Bang. Dan 2 tahun, kan? Perekonomian Jakarta waktu itu juga sedikit berkurang ketika COVID itu kan, daerah-daerah penyangga yang justru lebih ramai saat itu. Mungkin seperti itu kali ya, Bang Arissa. Iya kan kita juga sukses menghadapi COVID. Waktu itu bisa sukses kan, COVID bisa sukses menghadapinya. Ke depan kita menghadapi tantangan ekonomi, saya kira bisa sukses, nggak ada masalah. Nah, DKJ ini kan mengamanatkan untuk Jakarta menjadi pusat perekonomian dan juga kota global. Kalau tadi sempat Bang Arissa singgung sedikit bahwa kita bisa kok jadi seperti mimpi besar kita tentang kota-kota global lainnya. Bang Arissa tadi juga mengatakan bahwa kuncinya ada di SDM-nya. Sampai seberapa jauh nih persiapan kalau tadi Bang Arissa ngomong yakin gitu kan bahwa bisa kok Jakarta melakukan itu? Iya, tentu saya yakin. Kenapa? Karena Jakarta memiliki SDM yang luar biasa ya, seluruh Indonesia yang baik. Tinggal nanti ke depan pemimpinnya yang harus
ya tentu visioner yang baik, yang cerdas, yang anti korupsi dan sebagainya, membuat program yang untuk kepentingan warga Jakarta, untuk kepentingan Indonesia, untuk kepentingan bangsa, bukan untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan partai, kepentingan golongan, tapi semata-mata untuk kepentingan bangsa, untuk kepentingan masyarakat. Pasti bisa Jakarta. Karena Tapi Jakarta kalau ini itu umum sifatnya Bang, semua yang pemimpin Jakarta yang merasa mampu untuk memimpin Jakarta pasti dalam tataran itu pasti bagus programnya. Tapi kan konteksnya, implementasinya dan sebagainya ini yang perlu warga Jakarta tahu nih kan. Ya contoh gini, contoh sederhana ya. Macet, gimana sih ngatasi macet? Ya semua orang kalau ngatasi macet harusnya sudah tahu. Apa kuncinya? Ya subway. Yang paling utama tuh subway, ya. MRT sekarang dipercepat. Gimana lakukan percepatan ini? Nah itu butuh kepemimpinan, butuh leadership, butuh pemimpin yang visioner, yang bisa secara teknis mengerti gimana melakukan percepatan pembangunan subway. Kita lihat di beberapa negara udah 18 line, udah 24 line di satu kota. Di sini kita baru 1 line. Itu pun belum selesai. Baru dari Baklebulu sampai ke Duku Atas. Sekarang lagi dibangun. Nggak selesainya itu apa? Ya kendalanya kan memang ya ini juga pilihan. Kita kan kerjasama sama Jepang. Jepang itu terkenal dengan ya perfect lah, hati-hati ini itu dan sebagainya, sehingga lambat. Ini juga harus disiasati. Gimana dengan Jepang ini yang serba perfeksionis, yang serba demikian, tapi bisa cepat, itu harus diatasi. Kalau dengan Cina itu bisa lebih cepat. Tapi orang selalu pikir, Cina ini apa bisa bagus, selalu begitu. Ini kan pilihan-pilihan. Nah, ini harus disiasati, itulah butuh kepemimpinan. Bagaimana bisa hasilnya perfect, bagus, tapi bisa cepat. Sekarang itu cepat sudah harus jadi pilihan. Kualitas itu tidak hanya bagus, tapi juga harus cepat. Kecepatan itu menjadi penting. Jadi akurasi penting, kekuatan penting, ya, bagus penting, keren penting, tapi cepat itu nggak kalah penting. Itu sekarang tuh semua harus serba cepat. Karena waktu itu kan nggak bisa dibeli, nggak bisa dibayar, ketinggalan gitu. Nah itu penting. Jadi kecepatan tuh dalam membangun kota tuh harus dihitung. Jadi menangani kemacetan tuh harus cepat. Strateginya apa? Ya SABE, LRT, kemudian ada Jaklingko. Sekarang harus percepatan. Kemudian juga umpamanya, mohon maaf, LRT itu harus cepat. Tinggal sumber dananya dari mana? Kan itu selalu jadi masalah. Sumber dananya banyak kok, swasta yang mau. Selalu jadi masalah itu adalah nggak deal antara pemerintah dengan swasta. Apa itu biasanya Bang? Yang menjadi nggak deal itu apanya? Swasta ini kan ujung-ujungnya mau profit. Ya. Nggak salah dong, dia invest pemerintah uang. juga nggak salah sebenarnya kalau profit sepanjang memang itu. Nah, tolak nggak ketemu ukurnya di sini. Pemerintah selalu berpikir, oh kebanyakan nih swasta ngambilnya, akhirnya nggak ketemu. Gitu pembagiannya nggak. Akhirnya nggak jalan-jalan. Nggak oke gitu ya Pak. Ya, kira-kira begitu harus diatur. Umpamanya kan alokasi. Dia kan biasa minta kompensasi ruang publik terkait reklame. Di sini kan sebenarnya bisa dihitung sama-sama. Kok nggak selesai sih ngitung begitu aja gitu loh. Nah ini contoh nih. Antara pemerintah sama swasta yang sering nggak ketemu tuh di situ. Kadang-kadang pemerintah selalu pikir, ini swasta keenakan, maunya manja, maunya banyak, maunya ini gitu. Swasta memang kan maunya begitu umumnya. Pemerintah juga kadang-kadang terlalu pelit juga, nggak ketemu, nanti tinggal dicari temu. Harusnya bisa. Gitu. Ini butuh pemimpin yang mengerti secara teknis bagaimana membagi kue antara untuk pemerintah, untuk masyarakat. Kan kue ini untuk swasta, dia yang invest untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan masyarakat. Untuk kepentingan ini masyarakat. Diatur bisa. Negara lain bisa, masa kita nggak bisa sih? Kan negara lain sama tuh. Swasta juga banyak yang invest, nggak selalu pemerintah. Gitu. Nah itu yang harus saya kira itu contoh. Penanganan banjir juga seperti itu. Harusnya segera tuh percepatan waduk-waduk, ya? Embung-embung itu bisa tuh dibangun lah gitu. Sekalian kan meningkatkan ruang terbuka hijau. Gitu. Terus itu harus ada percepatan gitu. Jadi harusnya uang pemerintah itu, uang negara itu digunakan, dibelanjakan untuk program-program yang tidak mungkin dibiayai oleh swasta. Itu kuncinya. Sejauh ada pembangunan atau kegiatan yang mungkin dikerjakan oleh swasta, berikan ke swasta. Nah, porsi itu contoh umpamanya bikin got, ya nggak mau swasta bikin got, dapat apa gua? Kan gitu. Tapi kalau bangun LRT
bangun MRT, ya kan, busway, masih mau swasta, karena di situ ada publik, ada kepentingan publik, ada masyarakat di situ bisa iklan, bisa ada keuntungan lain-lain, ada Kuenya pembayaran, besar lah ya kalau ada itu ya. itu bisa, Kuenya silakan. besar gitu, Itu serahkan dibandingkan yang porsinya buat tadi. sebanyak mungkin kepada swasta, Swasta. sehingga uang APBD itu lebih banyak dipakai untuk apa? Untuk investasi pendidikan, untuk kesehatan, gitu, untuk tadi penanganan banjir, dan nah itu. sebagainya. Jadi kalau transportasi kalau perlu semaksimal mungkin berikan kesempatan pada swasta, ya, supaya beban APBD berkurang untuk transportasi. Nah ini kan sering sekali nih dari zaman dulu sampai sekarang Jakarta ini problemnya tetap sama, itu aja. Semua selalu bilang, semua berganti pemimpin oke lah, selalu bilang bisa mengatasi ini itu, tapi tetap aja. Nah kalau tadi Bang Arissa ngomong juga bahwa apa ada penghargaan atau indeks kepuasan warga dan sebagainya ketika Bang Arissa dan juga Mas Anies ada di Jakarta. Apa nggak kontradiktif itu Bang kalau tadi Bang Arissa ngomong, enggak kok kita bisa mengatasi ini berkurang, tapi buktinya masih ada begitu. Ya pertama kan masalah apa yang mau disebut? Masalah banjir. Banjir ya. Misalnya. Kalau kita lihat banjir, pertanyaannya sederhana. Coba lihat semua kota-kota daerah di Indonesia, ada nggak yang nggak banjir? Hampir semua banjir. Bahkan di daerah-daerah yang selama ini nggak banjir, banjir. Bahkan banjirnya, mohon maaf, bukan cuma 6 jam 1 hari. Berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Jadi, kota lain itu, mohon maaf, daerah lain lebih parah. Banjirnya lebih berhari-hari, bahkan berminggu-minggu, bahkan luar biasa. Sampai 1 meter, 2 meter, bahkan sampai atap rumah. Di Jakarta, banjir itu nggak pernah lama. 1 hari banjir udah lewat lama. Ya, banjir lewat. 1 hari itu banjir udah lama, selebihnya genangan kurang dari 6 jam. Artinya penanganan itu lebih kenapa? Lebih karena ada banjir bandang, karena ada intensitas hujan yang tinggi, melebihi dari kapasitas kita. Tapi kan selebihnya nanti berkurang dengan sendirinya, mengalir. Kenapa mengalir? Karena sudah kita siapkan terobosan dan saluran-salurannya gitu. Nah kalau daerah lain kenapa berminggu-minggu? Kenapa berhari-hari? Karena nggak pernah ada solusi. Tidak disiapkan waduknya, gotnya, kemudian resapan airnya, embungnya, nggak disiapkan, salurannya, sehingga dia terus bertahan sampai berhari-hari bahkan berminggu. Di Jakarta enggak, karena infrastruktur kita bangun, saluran airnya, normalisasi kali, naturalisasi sungai, kita kerjakan semua. Sehingga sekalipun ada banjir bandang atau banjir kiriman atau banjir rob ya? Atau intensitas hujan yang tinggi, siap. Nah, dengan sendirinya akan cepat berkurang. Sehingga nggak pernah lebih dari 1 hari banjir di Jakarta. Coba cek, banjir Jakarta paling lama 1 hari. 1 malam, besok udah surut lagi. Iya, waktu zaman Mas Anies dan Bang Arissa nih, alhamdulillah banjirnya itu ramah ya, nggak berhari-hari. Biasanya ya, kalau 1 malam aja. Kan sangat udah paling hebat lama. Itu 1 malam, itu banjir yang paling hebat. 1 malam, selebihnya cuma hitungan jam udah turun. Dan kita sebut udah genangan itu. Sebentar aja di pinggir-pinggir jalan, itu pun kita carikan solusinya. Di jalan-jalan kita bikin parit-parit ya yang ini. Nah, Bang, kalau tadi oke lah banjir dengan apa yang dijelaskan Bang Arissa dan juga sudah dikerjakan ya selaku eksekutif Jakarta waktu itu, ada penurunan permasalahan banjir dan sebagainya. Nah, menuju kota global tadi Bang, kalau Abang bilang bahwa ya SDM-nya kita ini memungkinkan kok untuk menuju ke sana. Dari mana Abang lihat? Ya pertama kan memang SDM PNS-nya berkualitas. Ya. Mohon maaf tidak bermaksud mengurangi PNS di daerah lain. Kemudian kedua masyarakatnya juga ya, lebih terdidik, ya. Lingkungannya juga baik. Jadi itu sangat mendukung. Jadi kita sangat mungkin tinggal pemimpinnya kok. Insya Allah nanti siapapun gubernur, wakil gubernur ke depan, dia akan bisa membawa proses transisi yang baik dari Jakarta ke IKN. Kemudian tidak hanya mempertahankan Jakarta sebagai DKJ, tapi bisa meningkatkan Jakarta sebagai kota global, pusat perekonomian, pusat perdagangan, pusat jasa. Bahkan saya suka menambahkan di banyak kesempatan harus bisa jadi pusat pendidikan ya. Dan juga pusat kebudayaan sih sebenarnya ya Bang Arissa ya. Karena kalau semua nih, ya karena kalau bicara DKI, Batavia, Jakarta ini kan syarat dengan nilai-nilai historikal ada di sini kan, perjuangan. Bahkan Jakarta juga menjadi melting point bagi seluruh
komunitas yang ada di Indonesia kan, masyarakat yang ada di Indonesia. Misalnya kalau dulu kita flashback itu kan semua berkumpul di sini, Jong Java, Jong Ambon dan sebagainya. Maka Jakarta ini menjadi melting point bagi kebangsaan, kebudayaan dan keanekaragaman kita di sini. Nah, sebenarnya itu sih sebenarnya yang paling penting ya untuk pusat seni dan budaya. Ya, di sini memang tempatnya. Mungkin kita itu kalah dengan daerah lain mungkin pariwisata aja. Yang mungkin kita nggak bisa kejar, sekalipun sekarang masih leading nih. Kita punya Ancol yang luar biasa dengan Dufan dengan segalanya. Kita punya kebun binatang Ragunan, kita punya Taman Mini dan sebagainya. Punya Kepulauan Seribu ya sebenarnya yang luar itu juga biasa. sangat Ini juga bisa sekali jadi kan di situ. Pusat pariwisata. Ya memang kita tidak punya areal yang luas seperti daerah-daerah yang lain ya. Tapi saya yakin bisa. Jadi selain pusat ekonomi, pusat pendidikan, pusat kesehatan, pusat seni budaya, mungkin bisa juga jadi pusat pariwisata. Pusat pariwisata ya. Tapi di kepemimpinan Mas Anies dan juga Bang Arissa waktu itu kalau nggak salah Pulau Seribu mendapat perhatian cukup serius ya. Oh iya, itu kan kebanggaan kita Pulau Seribu. Jadi memang ke depan itu Pulau Seribu sedang dikembangkan, sudah masuk dalam proyek strategi nasional. Nanti akan dikembangkan ya mohon maaf nggak kalah lah nanti sama Maldives lah gitu kira-kira gitu. Oke lah pokoknya. Jadi nggak usah jauh-jauh ke Maldives ya. Baik sobat, kalau tadi kita sudah dengar panjang dari Bang Arissa begitu berpengalamannya ya Bang Arissa ya dengan kota Jakarta ini. Yang ingin saya tanyakan lagi nih Bang. Tadi kan Abang sudah bilang bahwa semua it's okay kok bisa untuk menjadi kota global dan sebagainya. Mungkin untuk itu SDM-nya oke. Infrastrukturnya oke, yang ada infrastrukturnya juga oke. Nah, tinggal pemimpinnya. Nah, ini kan jadi ngomong figur pemimpin ini akhirnya kan untuk memimpin sebuah kota yang sangat-sangat majemuk ini. Ini Bang Arissa kan juga diamanatkan juga untuk dari Gerindra untuk maju kembali dalam kontestasi Pilkada DKI kali ini. Bagaimana itu Bang kalau diminta lagi atau siap atau berpasangan dengan siapa misalnya? Saya kan tadi udah sampaikan, saya ini kader partai, apalagi sekarang ketua DPD Gerindra kebetulan di Jakarta. Jadi karena di Jakarta, ada pilkada juga Jakarta, tentu saya harus semakin tahu diri, nggak enak dong. Kalau saya yang ke depan, justru saya sebagai kader partai, selama ini selalu kita di Gerindra ini harus patuh taat. Istilah saya itu harus tertib, harus patuh, harus taat, harus mendukung kebijakan pimpinan pusat. Jadi itu yang kita lakukan, termasuk saya sebagai pribadi, sebagai ketua DPD, sebagai kader partai itu patuh. Siapapun nanti yang direkomendasikan, dicalonkan, diusung, didaftarkan, bahkan dikampanyekan, kita akan kerja total untuk memenangkan siapapun itu, sekalipun bukan kita. Gitu. Justru disitulah letak keikhlasan kita, kejujuran kita. Kalau kita tidak ikhlas, kita nggak benar jadi pemimpin. Kalau nggak jujur, nggak benar. Justru sekarang ukuran keikhlasan, kejujuran kita sekarang sedang ditantang nih. Kita yang kader partai, yang 50 tahun di Jakarta, 2 DPR, RI 2 periode, kayak saya, 2,5 di Jakarta, Wagub, ngerti Jakarta. Katakanlah yang lain diusung, bagaimana? Nggak ada masalah. Justru di sini kita dukung, bahwa kita punya komitmen. Soal rezeki, soal garis tangan ya. Itu garis tangan Allah yang kasih. Justru di sini letak kita nih amanah, kita dapat dipercaya, kita nih tanggung jawab. Nggak pernah kita atau saya pribadi yang kasakusuk, manuver, minta-minta, nggak pernah. Justru saya hindari hal-hal seperti itu. Silakan, malah ada calon yang lain kita dukung. Kita dukung, kita promosikan, kita sosialisasikan. Bukan diri kita, itulah ya. Apalagi mohon maaf dalam Islam itu kan jelas, jangan pilih pemimpin yang minta-minta jabatan. Nah, kita nggak boleh gitu. Jadi jangan pernah minta jabatan. Saya tidak pernah lakukan itu. Dulu juga nggak pernah minta jabatan. Tahu-tahu ditunjuk pimpinan Komisi 2. Ya, Pak Dasko bilang, lu Komisi 2 siap, ya kan? Atau Komisi 5. Oh, wakil ketua Komisi 2 siap. Kita siap tuh. Tahu-tahu jadi ketua fraksi MPR ya siap. Kita siap aja. Nggak pernah minta-minta gitu. Tahu-tahu jadi wagub siap aja. Udah selama ini kita siap aja. Apapun perintah pimpinan ya kita siap aja ya kan. Itulah bukti kita ini loyal, setia pada partai, pada pimpinan. Apalagi Pak Prabowo, ketua umumnya kan. Ketua hariannya Pak Dasko, Pak Muzani, Sekjen dan teman-teman semua itu luar biasa. Nggak pernah kita minta-minta. Jadi kalau orang minta-minta malah jangan ditunjuk tuh gitu loh.
Meskipun experience-nya Bang Arissa ini sudah jelas tadi ya, terpampang sekali apa yang disampaikan. Bang Arissa mengerti betul apa permasalahan Jakarta misalnya, tapi Bang Arissa tetap aja humble ya, seperti itu. Nah ini Bang, balik lagi ke persoalan. Kalau tadi dikatakan kendala praktis, Bang Arissa selalu optimis bisa diatasi dan segala macam. Tapi kalau tadi disampaikan bahwa ada persoalan SDM-nya di Jakarta ini kan bukan hanya soal pemimpin. Pemimpin tadi sudah disampaikan, butuh pemimpin yang seperti ini untuk Jakarta yang lebih baik misalnya. Nah, SDM-nya nih Bang, berarti kalau ngomong SDM ini kan ngomong soal pendidikan. Tadi Bang Arissa bahwa sampaikan sudah SDM it's okay kok di Jakarta ini, pendidikan bagus dan segalanya. Tapi ada persoalan begitu DKI ini nanti menjadi DKJ misalnya kan, kalau tadi kota global termasuk di dalamnya adalah pendidikan. Bagaimana itu Bang melihat DKI? Iya memang DKJ ya? penting ya, jadi saya selalu menyampaikan di banyak kesempatan begini, sama adik-adik terutama ya, kalau kita jadi diskusi, narasumber, dialog tuh, kalau ingin membangun bangsa ya, kuncinya itu satu, membangun sumber daya manusia. Pertanyaan berikutnya, sumber daya manusia seperti apa yang harus dibangun? Saya selalu sampaikan, satu, manusia yang memiliki pendidikan agama yang baik. Di situ ada integritas, ada karakter, ada moralitas, dan sebagainya. Ya, tentu yang tauhidnya luar biasa, yang percaya pada Allah, dan sebagainya. Ini kuncinya. Inilah solusi menyelesaikan berbagai masalah dimanapun kita beragama, itu agama. Kalau kita perdalam lagi ya Al-Quran solusinya. Tapi itu pertama SDM itu agama. Kedua apa itu? Pendidikan. Nah, pengetahuan umum dan teknologi. SDM yang berpendidikan, berpengetahuan, berteknologi. Ketiga apa itu? Itu kesehatan, sehat jasmani dan rohani. Keempat, dia harus punya skill, harus punya keterampilan. Punya agama yang baik, pendidikan, pengetahuan yang luas, teknologi, tadi sehat jasmani rohani. Yang keempat dia harus punya skill. Yang kelima yang tidak kalah penting adalah bahasa. Ya. Kedepan itu kita itu tidak hanya harus menguasai satu bahasa ya? asing, tapi minimal dua. Gitu. Nah, kedepannya harus mulai dirintis nih, ya. Mulai dirintis. Jakarta tuh nanti harus berani nih sekolah nih, harus sudah mulai dua bahasa. Ya. Anak-anak sekarang itu anak-anak SMP itu udah pinter bahasa Inggris ya. Ya, kalau zaman kita mungkin masih berantakan ya. Tapi sekarang anak-anak SD udah biasa. Iya, sejak kecil sudah banyak yang menguasai lebih dari satu ataupun dua bahasa. Nah, ke depan itu harus minimal dua bahasa. Itu sudah mulai. Jadi dia harus menguasai dunia dengan apa? Menguasai dua bahasa. Atau paling tidak ya ada bahasa Arab lah supaya ngecun, sinkron sama yang pertama tadi agama satu ya. Bahasa Inggris, satu bahasa Arab, atau satu bahasa Mandarin, satu bahasa Arab, atau satu bahasa Inggris, satu bahasa Mandarin, atau bahasa-bahasa lainnya gitu. Itu dari segi bahasa pendidikan. Jadi pendidikan itu penting ya. Jadi ke depan itu kunci keberhasilan itu pada pendidikan. Ya, kalau kita hidup ya susah, ya, orang tua susah, pastikan anak-anak kita mendapatkan pendidikan. Itulah fungsi peran daripada pemerintah. Pastikan anak-anak seluruh Indonesia ini sekolah, mendapat pendidikan, tidak hanya gratis sekolahnya, tapi juga mendapatkan pendidikan di sekolah yang berkualitas. Kualitas ya, bukan hanya ngejar soal kuantitasnya iya, ya, tapi tidak hanya kualitas. kuantitas, tapi kualitas penting. Nah, termasuk tadi gizinya, makanya Pak Prabowo itu kan punya program makan siang gratis, yang bergizi, minum susu, itu juga penting ya. Di banyak negara kan sudah dilakukan. Jadi sesuatu bukan yang luar biasa. Yang luar biasa adalah seorang pemimpin seperti Prabowo berani merencanakan, mengkampanyekan, memprogramkan, dan insya Allah akan dieksekusi nih. Ketika beliau terpilih nanti, dilantik, jalan itu running mulai. Program seperti itu. Gitu, luar biasa. Masuk Jakarta nantinya akan menjadi mungkin orang kan bingung, utama ya. uang gede banget, 450 triliun. Kalau bikin jalan tol udah berapa kilo tuh. Kalau bikin kereta udah berapa kilo kan gitu. Betul, kalau bikin bangunan udah berapa gedung dibangun. Betul. Tapi itu semua kan materi. Yang dibutuhkan sekarang adalah imateri atau pendidikan. Diinvestasikan bagi anak-anak supaya gizinya baik, SDM-nya baik. Kalau SDM-nya bergizi, dia akan tumbuh menjadi pemimpin yang pintar, yang baik. Dia bisa bangun jalan tol berapa ribu kilo, dia bisa bangun
rel kereta, kereta berapa ribu kilo, dia bisa bangun ratusan ribuan gedung. Kalau mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang visioner, yang berkualitas, yang cerdas. Ya, kalau Jakarta sih memang tidak terlalu mempunyai kendala ataupun permasalahan dengan tadi kalau disampaikan apa pembangunan karakter ataupun pembangunan karakter manusianya misalnya kan. Di sini ini justru yang terjadi kan kosmopolit ya Bang ya. Iya. Apa metropolis dan sebagainya. Nah, visi atau mimpi Bang Arissa misalnya Jakarta ke depan itu next seperti apa sih? Kalau tadi sudah ditinggal misalnya, kalau memang benar jadi misalnya DKJ itu pindah misalnya kan, ibu kota pindah misalnya. Orang itu kan pengen pasti kota ataupun berada itu pertama pasti aman. Aman dulu. Nggak ada artinya kita gedung mau 100 lantai kalau nggak aman. Nggak ada artinya mau senyaman apapun, nggak macet kalau tidak aman. Jadi pertama rasa pasti aman. Ya, rasa aman. Itu pertama aman, rasa aman ya. Kedua tentu dia setelah aman itu dia pengen nyaman. Nyaman itu artinya ya enak lah ya. Rapi, bersih, nyaman, bisa berinteraksi. Nah, ke depan itu yang tidak boleh ditinggal itu apa? Harusnya yang pertama yang tertentu agama sebetulnya. Bagaimana kota itu Jakarta yang agamis begitu ya Bang? Menjadi kota yang agamis. Jadi orang tuh ingat sama Tuhan lah gitu loh. Ingat sama Allah gitu bahwa hidup ini hanya sementara dan kita akan kembali ke akhirat. Pengen hidup di surga kan? Ini harus dirangsang nih. Lu hidup umur lu berapa sih? 50 tahun, 60 tahun, 80 tahun, 90 tahun mati juga gitu loh. Apa persiapannya? Jakarta ini harus merangsang warganya mempersiapkan diri untuk menuju akhirat. Itu harus dipikirkan. Jadi lingkungan itu harus mendorong. Bukan justru Jakarta merangsang, mendorong warganya menjauhkan diri dari akhirat gitu loh. Dari surga gitu. Urusan neraka. Jangan didorong orang jadi dekat sama neraka. Nah itu penting. Jadi gimana membangun kota itu? Jadi nggak mudah memang. Ke depan itu nanti orang akan seperti itu. Di kota-kota lain nanti. Di dunia ini sekarang pengennya pencakar langit, pengen bersih, rapi, canggih, sampah dibagi sampai 7 jenis, wah udah segala macam lah, didaur segala macam. Ya, termasuk DKI juga punya problem sampah itu ya. Abang transportasi di kota-kota lihat tuh canggih-canggih kan, transportasi. Tapi semua itu nothing. Semua itu nanti nggak akan ada artinya. Karena pada akhirnya manusia itu akan mati. Ketika mati kemana? Mana persiapan untuk di dunia akhirat nanti itu apa? Nggak ada. Jangan sampai semua yang canggih itu, yang serba keren, yang serba nyaman, yang serba enak, yang serba bahagia di dalam kota, di bumi ini, di Jakarta ini, justru menghantarkan kita ke neraka. Nah, tapi sebelum ngomong mati itu tadi Bang, mengingatkan soal sampah. Problem di Jakarta ini salah satunya kan juga sampah ini kan. Bagaimana itu pengelolaan atau apa kan kalau tadi Abang bilang bahwa pembangunan penanganan banjir dan sebagainya semuanya juga melibatkan swasta untuk turut terlibat, termasuk di dalamnya adalah pengelolaan sampah misalnya. Jakarta ini kan sampahnya luar biasa ini. Sampah itu gampang sebetulnya. Ini cara yang sederhana sama cara yang canggih. Cara yang canggih itu kan sudah dimulai di banyak negara membangun ITF, ya kan, pengelolaan sampah yang canggih lah gitu. Jakarta kemarin sudah kita mulai. Ada 3 tuh ditenderkan pemenangnya. Harusnya jalan. Sekarang saya cek sepertinya belum running ya, belum jalan. Karena kan syaratnya harus ada tanah, harus ada investasi, ada ahli teknologi. Ini juga dan penting. Selalu investasinya mungkin mentok karena persoalan pembagian yang nggak asik itu tadi ya Bang? Iya, investasinya memang triliunan, tidak kurang dari 3 triliun. Ini juga harus dipikirkan. Ini harus selesai. Ini belum selesai sampai sekarang Jakarta. Padahal waktu kita tinggalkan waktu itu sudah ada pemenangnya. Perusahaan-perusahaan yang diberi kesempatan untuk membangun. Nah ini harusnya jalan ya. Kemudian ada cara yang sederhana sebetulnya. Kan membuang sampah itu kan dilarang. Sampai hari ini orang itu kalau buang sampah itu teorinya aja didenda. Nah, ada tuh didenda sekian, ya kan? Tapi nggak terlaksana. Nggak terlaksananya karena apa itu Bang? Denda apa? Ya karena dendanya itu karena petugasnya yang nggak ada petugasnya, masyarakatnya yang tidak ini, kemudian nggak jelas petugasnya.
Nah kalau menghadirkan petugas kan susah. Saya tuh punya teori gini, punya cara. Gampang kok. Kita bikin aja. Siapa saja yang membuang sampah tidak pada tempatnya didenda. Jangan tanggung-tanggung, dendanya jangan 50.000 ya. Kalau perlu 1 juta. Gitu ya. 1 juta denda umpamanya. Kita umumkan siapa saja yang bisa membuktikan, ini cara saya nih, menangani sampah. Yang terbalik ya. Yang siapa saja yang bisa membuktikan seorang lain yang membuang sampah dengan cara difoto atau di video dan sebagainya, itu dikasih insentif atau bonus katakanlah 50% dari denda. Jadi kalau 1 juta, jadi kalau kita lihat ada orang buang sampah denda 1 juta, 500.000-nya buat saya. Pertanyaan saya kira-kira banyak nggak yang jadi petugas? Banyak banget ini, semua Satu teman-teman di sini Jakarta juga jadi mau petugas. ini. Satu Ayo. Jakarta bisa jadi. Ini di sini kita berapa nih? Berenam. Siapa yang buang sampah? Saya foto nih. Ah, lu bayar lu 1 juta. Gue dapat gope. Itu cara yang sederhana, melibatkan masyarakat. Gampang. Saya punya teori begitu. Umpamanya gini. Busway ini kan busway sulit dilatih orang kan? Iya. Siapa yang lewat busway di luar yang boleh? Itu kan yang boleh apa sih di situ cuman busway kan? Iya, mungkin ambulan lah ya. Di luar itu pribadi nggak boleh foto aja. Siapa yang foto duluan, yang foto pasti banyak nih. Itu mobil orang lewat, foto banyak. Siapa yang duluan, upload, kasih. Ya channelnya kan, upload. Begitu udah upload, dapat saya. Denda berapa? 2 juta. Jangan tanggung-tanggung, 2 juta. Saya dapat 1 juta. Itu kira-kira begitu hari ini diumumkan, peraturan ini, hari ini semua jadi petugas tuh. Nungguin di pinggir busway, mana nih yang lewat? Nggak ada yang lewat. Nggak ada yang berani. 1, 2 nggak ngerti nih lewat, kena dia. Paling itu berlaku, paling lama juga 2 bulan. Habis itu nggak akan ada yang berani lagi. Iya, karena terlalu banyak ini ya. Karena banyak petugas ya. Dan orang malu. Karena apa? Karena diupload. Itu cara yang sederhana. Nggak perlu biaya mahal-mahal. Cara ngatasi busway supaya tidak ini nggak perlu ada petugas, ada portal, nggak perlu. Itu cara yang cerdas. Begitu juga soal sampah, gampang. Gimana kalau sampah itu, Bang? Tadi siapa yang membuang sampah, ya, saya foto, ya kan? Di foto saya sama parkir sembarangan, foto upload. Pemerintah itu tinggal siapin apa web-webnya, channel-channel laporannya kemana, ya kan? Link-linknya kemana, selesai. Itu jadi kalau nanti siapapun gubernur saya akan kasih saran, udah serahin saya, nyerahin apa supaya tidak ada sampah, serahin saya, tidak ada yang buang sampah di Jakarta, selesai. Tunjuk aja saya Satgas, bisa saya beresin. Apalagi supaya tidak ada yang parkir liar, tunjuk saya sebagai ketua Satgas ngatasi parkir liar, selesai. Apalagi tadi itu yang lewat busway, selesai. Ngatasi macet, serahin saya bisa beresin. Ngatasi banjir, selain saya punya cara ngatasinya. Dengan cara yang tadi, murah meriah dan sebagainya. Itu kan ada cara-cara. Tapi itu cara-cara yang waktu itu belum sempat ya Bang ya, pada waktu Bang Arissa sebagai Wagub ya? Belum kan sempat dikerjakan ya? Kita ini kan harus tahu diri. Kalau sebagai wakil itu, kan nggak boleh mendahului kepala. Wakil itu nggak boleh kepala. Ada kepala, kita ikut kepala, ya kan? Kita badan, ekor ya ikut kepala. Kepala kemana kita ikut, kita dukung. Bukan cuma ikut, kita dukung ya. Nah, sekalipun mungkin kadang kita punya cara yang berbeda, punya gaya yang berbeda, kan nggak boleh. Masa ada 2 gaya dalam satu kepemimpinan? Masa ada 2 cara dalam satu kepemimpinan? Antara kepala dan wakil itu dalam satu harus box, dalam satu kotak. Nah, itu harus sama, nggak boleh. Kalau yang satu ke kanan, kita ke kiri. Yang satu ke kiri, kita nggak boleh. Kita ikut aja udah. Itu kadang-kadang mungkin kita rasa beda, ya nggak apa-apa. Sejauh tidak melanggar, ya kita dukung. Gitu. Sekalipun mungkin kita punya cara-cara yang kita rasa lebih ampuh nih. Ini lebih mujarab, ini lebih baik nih. Ini lebih cepat. Tapi kita ngalah. Gitu. Itulah wakil yang baik. Ya. Kalau tidak seperti itu, saya udah pecah dulu. Kita lihat, mohon maaf, di banyak daerah itu antara gubernur sama wakil gubernur beda tuh banyak. Iya, banyak sekali. Dan memang pada waktu Pak Anies dan Bang Arissa ini sangat harmonis ya. Iya, karena kenapa? Karena kita ngerti gitu loh. Sebagai wakil ya tahu diri lah. Gitu. Wakil tuh harus ngerti gitu. Kalau kita nggak ngerti ya ribut, berantem, pecah. Di banyak daerah bupati, wakil bupati baru juga 6 bulan dilantik udah pecah, udah ribut, udah segala macam. Gubernur, wakil gubernur baru berapa bulan habis dilantik udah pecah. Nah, kita enggak lah. Apalagi kita Gerindra kan perintah dari partai. Pak Dasko bilang
tugas selesaikan, kawal sampai tuntas. Ya, kita kawal, Pak Anies sampai tuntas, itu tugas kami. Saya sebagai Wagub, sebagai Gerindra, teman-teman DPRD juga dukung, ya kan? Nah, gitulah tugasnya. Banyak. Begitu ya, Sobat WR. Edisi Kado Jakarta kali ini, saya menghadirkan Bang Arissa, mantan Wagub 2020 dan 2022. Sobat sudah dengar sendiri bagaimana Bang Arissa menyampaikan apa kendalanya dan sebagainya tentang DKI dan juga perubahan menjadi DKJ. Tapi tetap saja Bang Arissa ini sangat optimis bahwa semuanya akan menjadi lebih baik dan semua tantangan juga bisa diatasin oleh pemimpin yang baik tentunya. Nah, closing statement apa nih Bang untuk Kado Jakarta kali ini yang Abang perlu sampaikan ke sobat semuanya? Ya, jadi untuk masyarakat tidak usah khawatir, apalagi takut dengan berpindahnya ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Justru setiap takdir itu, saya selalu meyakinkan, memberitahu, semua takdir itu baik buat kita. Jadi kalau udah jadi takdir itu, kita harus yakini baik. Jadi kalau memang takdirnya ibu kota itu baik berarti. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita menyikapinya, bagaimana menghadapinya. Kalau semua kita sikapi secara baik, pasti hasilnya baik. Sebaliknya apapun yang baik, kalau kita menyikapinya tidak baik, a priori, takut, berburuk sangka, ya nggak baik hasilnya. Sebaliknya sesuatu yang tidak baik, tapi kalau kita sikapi dengan baik, dengan prasangka baik, kita selesaikan masalahnya, kita hadapi tantangan, hambatannya, pasti lebih baik gitu. Karena kalau kita senantiasa berpikir positif, berprasangka baik, maka energi pada diri kita ini akan positif. Kalau energi positif, semuanya akan baik gitu. Sebaliknya, kalau energi negatif pada diri kita, semua yang baik jadi tidak baik. Nah, marilah kita menjadi pribadi-pribadi yang senantiasa berpikir positif, berprasangka baik, sehingga energi pada diri kita menjadi energi yang positif. Dan dia akan memberikan menyebar kebaikan ya, menyebarkan kebaikan, mencerahkan dan memberikan keberkahan. Beruntung sekali Jakarta kalau mempunyai pemimpin seperti itu. Sebelum menutup ini, Bang, saya ingin kasih permainan buat Abang nih. Jawab cepat ya. Jawab cepat. Waduh. Saya ini paling nggak bisa nih begini-gini. Kita ingin tahu ini. Kalau tadi kan, kalau soal mengatasi masalah dan sebagainya, kita tahu persis bagaimana Bang Arissa selalu mempunyai cara. Nah, kali ini saya ingin Abang jawab tepat, Menwa atau HMI? Ayo dong, Menwa atau HMI? HMI. HMI. ISTN atau ITB? ITB. DKI 2 atau DPR RI? DKI 2. DKI 2. Gado-gado apa ketoprak, Bang? Ketoprak. Ketoprak. Martabak telur atau kerak telur? Martabak telur. Membaca atau menonton? Menonton. Menonton ya. Nah, itu kelemahan saya tuh. Orang tuh kan punya audiovisual ya. Memang orang Indonesia ini tantangan nih. Orang Indonesia ini kelemahannya umumnya kurang membaca. Lebih senang menonton. Ini tugas pemerintah. Jadi pemerintah ini harus membuat satu regulasi, bahkan istilah saya harus insist, harus memaksa anak-anak itu membaca. Membaca ya. Harus. Jadi buku itu sekalipun sekarang ada gadget, ya, ada iPad, ada laptop dan sebagainya, itu harus dipaksa itu baca buku. Beda itu ketika buka lembaran-lembaran, itu berbeda. Ya. Iya, pasti sih. Itu penting. Sekalipun kita ngaji di handphone. Sama pasti berbeda rasanya dengan rasanya ini ya? Beda gitu. Sekalipun lebih enak, lebih mudah kan, geser-geser lebih enak di handphone. Bisa ditandain lagi kan, diwarnain gitu kan, kalau di handphone, di iPad kan. Tapi ya, tetap lain rasanya. Berkahnya juga lain. Okay. Nah, jadi ya mudah-mudahan gitulah. Jadi mari kita pastikan sumber daya warga Jakarta lebih baik lagi. Lebih baik. Baik, Sobat WR Podcast, ngobras ataupun ngobrol kebangsaan kali ini kita sudahi. Banyak hal yang bisa kita dapat dari Bang Arissa, termasuk motivasi dan sebagainya. Tapi satu hal yang saya highlight tadi adalah keikhlasan, morality, integrity, dan juga kemampuan, keinginan yang terus-menerus mempelajari hal baru dan hal yang lebih baik.
Gitu sobat, kita akan jumpa lagi di edisi Kado Jakarta nantinya dengan berbagai narasumber untuk kita tahu tentang bagaimana pandangannya tentang Jakarta. Saya Wahyuni Revi, salam Dikdaya.